postbiotik. Nah, jadi postbiotik ini mungkin pada belum pernah dengar ya. Kayaknya biasanya kan probiotik, probiotik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu mengenai apa penuaan, terus habis itu mengenai kalau udah menua, terus orang sakit dan meninggal itu sebenarnya udah ada penelitiannya itu sudah sejak dari katanya 450 tahun sebelum tahun pertama, berarti BC. BC itu apa ya? Before century itu loh, before century ya. Itu 450 tahun sebelumnya. Nah, dari penelitian itu kan banyak banget ya, banyak banget itu hasilnya dikumpulkan itu pokoknya pada akhirnya poinnya adalah ya, pada akhirnya ditemukan bahwa poinnya adalah kesehatan usus. Kesehatan itu usus itu menentukan banget eh, kesehatan seseorang yaitu mengenai penyakit atau mengenai penuaan gitu loh. Nah, jadi usus itu kan sangat penting ya dan katanya kan 75% dari imun tubuh kita ditentukan dari usus ini. Nah, usus ini kenapa begitu penting? Karena dari usus itu kan kita makan, 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 makan dan minum. Penyerapan nutrisinya kan dari mana? Dari usus. Terus habis itu juga semua apa namanya? Kayak metabolisme itu juga dari usus. Terus juga misalnya kayak apa pengolahan kayak untuk apa memproduksi hormon apa itu juga dari usus kan. Makanya kan dibilang kan katanya hormon serotonin itu juga ditentukan dari usus itu 95% gitu loh. Nah, jadi kayak misalnya kayak apa namanya kita punya aktivitas organ dalam tubuh seperti jantung, terus habis itu dan lain-lainnya itu juga apa sumbernya dari usus ini gitu loh. Nah, kayak saraf itu juga dari usus. Jadi semua penyakit itu sebenarnya dimulai sumbernya adalah dari usus gitu loh. Usus itu makanya kesehatan usus itu sangat penting, ya kan? Itu udah penelitiannya tuh udah banyak banget gitu loh yang menghasilkan seperti itu gitu. Usus itu penting. Nah, jadi mengenai kesehatan usus ini kan jadi penelitiannya tuh berkembang terus ya, berkembang. Nah, jadi dalam penelitian di dalam usus kita itu bukan hanya hidup apa sih bakteri jahat, bakteri baik, dua ini aja enggak gitu loh. Nah, jadi ada bakteri perantara. Nah, bakteri perantara ini dia itu bukan bakteri jahat, bukan bakteri baik, pokoknya tengah-tengah lah, dia di tengah-tengah. Nah, jadi kalau sebenarnya usus usus di dalam usus kita itu misalnya harus adanya tuh bakteri baik aja. Bakteri jahat itu harus mati semua. Itu juga enggak gitu loh. Jadi usus yang sehat itu adalah bakteri yang menguntungkan atau bakteri baik itu 25%. Terus habis itu bakteri jahat itu 15%. Nah, sedangkan bakteri yang perantara atau yang di tengah-tengah ini sekitar 60%. Jadi dia itu yang paling banyak sebenarnya. Jadi bakteri yang di tengah, bakteri perantara ini tugasnya apa? Misalnya bakteri jahatnya terlalu banyak gitu. Dia akan berfungsi mm, berfungsi untuk mengurangi bakteri jahat tersebut gitu loh. Terus misalnya bakteri yang baiknya terlalu banyak, bakteri jahatnya nggak ada, itu juga dia akan berubah untuk apa mengurangi bakteri yang baik ini gitu loh. Jadi dia itu kayak membuat seimbang, seimbang supaya apa? Supaya kesehatan dari usus kita itu seimbang, stabil gitu loh. Nah, jadi supaya sehat gitu kan. Nah, sedangkan gimana keadaan usus kita? Nah, ini yang profesor yang kemarin yang mengenai noni itu dia yang jelasin mengenai ini kan. Sebenarnya usus yang sehat itu gimana sih bentuknya nih yang kayak begini ya, yang bersih gitu, bersih, dindingnya bersih, terus habis itu ini juga
floranya ya, flora lingkungan dalam ususnya itu bagus, terus habis itu dindingnya juga sehat. Itu yang sebenarnya kondisi usus yang paling baik gitu loh. Tapi apakah ada usus seperti ini gitu loh. Sedangkan kita kan sekarang apa? Sekarang kan dalam kehidupan zaman sekarang itu kan biasanya kita banyak stres ya, stres, terus habis itu apa? Makan juga nggak teratur. Makan juga nggak teratur, nanti yang terlalu pedas, terlalu asin, terlalu apa, terlalu manis lah. Nanti terus habis itu banyak, nanti makannya kalau misalnya lagi pesta makannya banyak, terus habis itu makannya lagi mau diet lagi kurang, terus banyak yang pakai instan apa. Akhirnya apa? Semuanya itu mempengaruhi kesehatan usus kita. Bahkan nih kalau kita kurang tidur, kurang olahraga, itu juga mempengaruhi kesehatan usus. Gitu loh. Nah, jadi kebanyakan sebagian besar itu orang itu ususnya itu banyak yang misalnya nanti keluar apa timbul kayak polip ya gitu. Terus habis itu atau yang dindingnya itu misalnya eh, nggak sehat gitu kan. Apa sih Glomberg nggak ada yang merah-merah gitu loh, ada merah kayak apa sih kayak kayak iritasi, terus habis itu ada yang kena infeksi sampai ada yang berdarah. Nah, ususnya kalau udah berdarah begini, dinding ususnya udah berdarah dan dibiarkan, itu kebanyakan nanti berkembang menjadi apa? Kanker usus. Nah, ini ya bisa menjadi kanker usus. Nah, jadi bagaimana keadaan biasanya keadaan usus kita gitu kan ya. Nah, ini nggak cuman hanya orang dewasa ya. Oh, ini orang dewasa, orang berumur yang kan biasanya yang begini gitu. Enggak. Ternyata ditemukan penelitian zaman sekarang anak-anak pun ususnya juga banyak yang nggak sehat dan banyak anak-anak yang mengkena apa kanker usus gitu loh. Karena apa? Yaitu apa sih kanak-kanak itu juga makannya juga kan sekarang banyak yang instan, terus habis itu juga dia juga makannya juga banyak yang sembarangan apa gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi eh, kondisi usus dia gitu loh. Jadi banyak sekarang juga banyak kayak anak-anak yang terkena kanker usus. Nah, gimana sih supaya usus kita sehat gitu. Apakah kita bisa nggak hidup tanpa stres? Itu kan terus habis itu makannya juga selalu teratur, makan sehat, terus habis itu olahraga, tidur cukup. Wah, benar-benar hidupnya sesuai dengan ini gitu kan? Nggak ada yang bisa hidup seperti itu zaman sekarang ini. Minimal stres pasti semua orang pasti ada gitu kan. Nah, terus habis itu kan mana ada sih orang yang maksudnya seumur hidup itu makannya yang sehat-sehat aja, yang rebus-rebusan gitu kan enggak ya. Terus jadi kan pasti ada yang bumbu-bumbu, pengennya yang asin, pengen yang pedas apa juga pasti ada gitu loh. Nah, nah, jadi di sini dia cerita mengenai sejarah probiotik ini gitu. Jadi pertama itu ditemukan dulu itu oleh Louis Pasteur 1857 itu pada waktu itu ditemukannya dari mana? Dari di Prancis itu apa namanya produksi wine itu loh. Wine itu kan pakai fermentasi gitu kan. Terus habis itu diamin sebentar, ternyata lo kok jadi asem ya? Ini wine-nya kok jadi asem terus gitu kan? Setelah diselidiki ternyata itu karena apa? Karena kayak ada kandungan jadi karena difermentasi, jadi kandungannya jadi kayak berubah kayak kayak berasa jadi kayak cuka gitu loh, cuka. Nah, cuka itu apa? Asam asetat, asam asetat gitu loh. Nah, terus habis itu asam asetat ini disebabkan oleh apa? Yaitu bakteri asam laktat ini, gitu loh, asam laktat. Jadi bakterinya itu bakteri yang merugikan, yang jahat. Nah, bakteri yang jahat itu dia terus habis itu kayak apa sih? Bakteri yang jahat ini kan kayak bisa mengeluarkan racun gitu kan ya. Makanya bikin badan kita tuh jadi sakit gitu. Nah, jadi gimana sih supaya bakteri yang jahat ini mati? Gitu. Nah, jadi kan harus dibunuh dengan bakteri yang baik, gitu kan, bakteri yang baik. Nah, jadi dia bakteri yang jahat ini katanya tuh dia
paling eh, paling takut itu dengan asam gitu loh. Jadi di apa di 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 dibuat bakteri yang baik itu dengan asam supaya bisa menyerang bakteri yang jahat tersebut gitu loh. Jadi makanya kan waktu bikin wine itu dia harus difermentasi dengan suhu rendah dan dengan cara tertentu supaya bisa menghidupkan bakteri yang dimasukkan bakteri yang baik ini supaya bisa membunuh bakteri yang jahat. Nah, kemudian si Ilya Mechnikov itu juga pernah menemukan kan dia penelitian juga kan Ilya ini. Nah, dia tuh bingung. Nah, kalau misalnya tubuh kita itu kan ada bakteri yang jahat. Nah, bakteri yang jahat ini gimana supaya mati gitu kan? Kan nggak mungkin untuk mematikan bakteri jahat dalam tubuh kita, orangnya mesti mati juga gitu kan? Nggak mungkin karena mau misalnya mau bunuh bakteri yang jahat gitu kan dikasih asam gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi dia itu berkeliling terus dia ke Bulgaria. Bulgaria itu katanya orang-orang di sini hidupnya tuh panjang gitu loh. Umurnya tuh panjang terus habis itu dia lihat di situ kenapa kok orang-orang itu sehat gitu loh. Nah, jadi ternyata mereka itu makanannya yogurt gitu loh, Bulgaria di situ. Nah, nah, yogurt itu kan fermentasi gitu, fermentasi untuk membuat yang bisa membuat bakteri baik ini gitu loh, bakteri baik. Nah, oleh sebab itu ditemukanlah namanya probiotik. Jadi di situ ditemukan namanya itu probiotik. Nah, kemudian sejalannya berjalannya waktu itu dari probiotik kan diteliti lagi, dikembangkan. Dan dari probiotik ternyata ditemukan bahwa ada yang namanya makanan untuk probiotik, yaitu prebiotik, prebiotik ya, prebiotik. Nah, itu untuk supaya si probiotik ini jadi lebih aktivitasnya tuh lebih 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 bagus gitu kan supaya dia itu bisa lebih hidup gitu kan. Nah, jadi ditemukan prebiotik. Nah, makanan dari probiotik itu apa sih? Itu adalah eh oligosakarida. Oligosakarida itu kayak kalau kita bilang tuh gula ya, tapi bukan gula biasa gitu loh. Oligosakarida namanya atau fiber. Jadi fiber, makanya oligosakarida itu gula dari mana sih? Biasanya yang ditemukan dari kandungan gula yang ditemukan di buah dan sayur. Buah dan sayur. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang Atomy punya probiotics yang 10 plus itu, kan itu ada kandungan apa namanya kayak eh, strawberry apa gitu kan. Nah, itu adalah prebioticsnya. Banyak orang yang bertanya kan, Atomy punya probiotics itu ada prebioticsnya nggak? Udah ada di dalamnya, gitu loh. Itu dari yang buah-buah itu, gitu loh. Yang diambil oligosakaridanya dari situ. Nah, terus kalau misalnya, oh saya pengen lebih banyak prebiotics buat makanan si probiotiknya, kita bisa makan Psyllium khas. Psyllium khas itu kan fiber. Fiber itu juga makanan untuk probiotics. Gitu. Jadi jelas ya. Nah, jadi probiotics terus habis itu kan ditemukan prebiotics. Nah, terus berjalannya waktu ditemukan lagi, oh gimana kalau misalnya apa namanya eh, bakteri 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 baik yang hidup ini ditambah dengan makanan gitu loh, prebioticsnya. Nah, itu maka disebut sebagai symbiotics. Jadi dicampur satu itu adalah symbiotics. Nah, kemudian berjalan waktu ditemukan lagi katanya. Oh, karena yang bakteri jahat yang hidup, maksudnya ini kan hidup gitu loh. Hidup itu apa namanya itu kan membantu kesehatan usus gitu kan. Nah,
gimana kalau bikin eh, bakteri yang mati. Jadi bakteri yang hidup itu dimatikan, dimatikan. Nah, jadi dimatikan dan bakteri ternyata sesuai dengan penelitian bakteri yang mati ini kan, jadi kayak hasil hasil dari metabolismenya mati ini itu begitu masuk dalam tubuh kita itu bisa membuat makanan untuk si bakteri yang baik dalam tubuh kita. Jadi bakteri yang dalam tubuh kita itu dia nanti jadi makanin eh, bakteri yang mati tadi gitu loh. Nah, sedangkan yang bakteri yang mati ini dia itu juga mempunyai fungsi itu fungsinya tuh dia tuh bisa jadi kayak penengah kan bakteri yang apa tadi penengah itu dia bisa merangkul bakteri jahat itu dalam jumlah banyak terus dibuang sama dia keluar dari tubuh kita gitu loh. Nah, itu adalah namanya postbiotik ini. Jadi postbiotik itu adalah bakteri mati ya, bukan hidup. Jadi kan kalau yang kita makan kan probiotik, probiotik yang kita makan itu kan saya selalu bilang itu adalah bakteri hidup ya. Jadi makanya disimpannya harus hati-hati di ruang yang nggak kena sinar matahari. Kalau bisa di dalam kulkas karena dia adalah bakteri hidup. Jadi probiotik adalah bakteri hidup. Nah, postbiotik adalah bakteri mati. Jadi perbedaannya adalah itu, gitu loh. Nah, kenapa bakteri mati ini sangat penting dan bagus? Nah, jadi bakteri yang mati ini bakteri mati itu dia itu bisa meningkatkan aktivitas bakteri yang baik gitu loh. Jadi dia itu kan karena dia itu bakterinya itu mati gitu kan. Nah, tapi yang bakteri mati ini bukan berarti kayak apa ya namanya kayak cuman kayak nggak berguna gitu enggak gitu loh. Ternyata yang bakteri mati ini justru mempunyai fungsi yang sangat baik gitu loh. Karena dia bisa jadi makanan si probiotik bakteri hidup dan meningkatkan aktivitas bakteri baik tersebut dan tapi dia itu juga mempunyai fungsi lain yaitu mengangkut si bakteri yang jahat ini dalam jumlah besar dirangkul gitu kan terus dikeluarkan sama dia dari dalam tubuh kita gitu loh. Nah, terus postbiotik ini juga memperbaiki dinding dinding usus. Jadi tadi kan ada kan dinding yang luka sampai berdarah gitu kan. Nah, kalau misalnya dinding yang berluka tersebut nggak di nggak diobati, nggak diperbaiki. Nah, biasanya itu dinding yang luka ini dia itu mempunyai sifat itu suka nempelin bakteri jahat. Jadi bakteri jahat ini gampang nempel di dinding yang luka gitu kan. Kayak misalnya kita kena luka luka gitu kan berdarah. Kan gampang kena bakteri jahat gitu kan. Akhirnya nanti bernanah apa gitu kan. Nah, jadi mesti diobatin gitu loh. Yang mengobati apa? Siapa? Ya postbiotik ini gitu loh. Jadi postbiotik ini mengobati luka dalam dinding usus kita dan jadi supaya si bakteri jahat ini nggak nempel di dinding yang luka tersebut gitu loh. Karena kalau dinding yang luka tersebut didiamkan akhirnya apa tadi? Jadi kanker usus gitu kan. Nah, terus jadi postbiotik ini juga berfungsi meningkatkan penyerapan nutrisi di usus, membantu metabolisme supaya menjadi lebih baik, terus meningkatkan imun tubuh kita bukan hanya yang dalam tertentu ya, tapi seluruh menyeluruh meningkatkan imun tubuh menyeluruh dan juga meningkatkan saraf kita untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, ini pembentukan. Nah, kenapa di sini kan dibilang pembentukan flora usus yang seimbang. Maksudnya yaitu dinding supaya lingkungan dari usus kita itu jadi sehat gitu loh. Nah, di sini, nah di sini kan dibilang fungsi dari postbiotik itu. Ini juga membantu untuk tadi metabolisme dan juga saraf, saraf membantu
perkembangan saraf kita juga dan juga imun dalam tubuh kita. Nah, di sini juga untuk membantu melindungi dinding dari usus tersebut, usus kita tersebut. Nah, di sini keistimewaan dari Atomi postbiotik itu adalah dia mengandung konsentrasi postbiotiknya tuh dalam jumlahnya tuh tinggi gitu loh, mengandung sekitar 500 miliar, 150 miliar, 500 miliar yang bisa sampai ke dalam usus ya maksudnya. Jadi kalau misalnya satu saset itu sebenarnya 15 triliun, tapi yang masuk ke dalam tubuh itu sampai 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 ke usus itu 500 miliar. Nah, dibilang di sini nggak ada postbiotik lain, merek lain itu yang bisa mempunyai yang mengandung postbiotik sebesar ini gitu loh. Baru Etomi aja gitu loh. Nah, di sini juga campurannya 7 macam, terus ada tambahan-tambahan yang di bahan tambahan yang dipilih dengan cermat dan juga dia itu kayak bentuknya tuh gampang mencair gitu, mencair, melting snow dan rasanya juga blueberry. Nah, postbiotiknya Etomi ini dia tuh dengan kandungan tinggi. Jadi kriteria untuk postbiotik yang baik itu apa sih gitu loh. Nah, dia itu postbiotik itu pertama eh, bakterinya harus mati, mati gitu kan mati. Terus yang kedua itu dia fungsinya harus bagus. Maksudnya bakteri mati itu bukan mati aja terus habis itu nggak berfungsi itu nggak. Jadi supaya bakterinya ini mati, tapi dia punya fungsi itu masih sama gitu, masih bagus, masih sama seperti waktu dia hidup gitu loh. Nah, jadi dan apakah bakteri yang jahat itu maksudnya jahat gitu? Enggak, ternyata bahkan ada beberapa bakteri jahat itu yang setelah mati dia menjadi berubah jadi fungsinya itu jadi baik gitu loh. Nah, jadi dipilih dengan cermat ya. Ini jenisnya itu yang mana? Bakterinya itu jenisnya yang mana? Yang fungsinya itu sangat berguna untuk tubuh kita gitu kan. Nah, terus nah ini kemudian yang ketiga adalah postbiotiknya itu dia matinya dalam bentuk yang bagus gitu loh. Maksudnya jangan misalnya mati kan gitu terus dia bentuknya kayak berubah lah apa. Pokoknya dia matinya tuh harus bentuknya tuh bagus gitu kayak bagus gitu loh. Bagus gitu. Bentuknya nggak berubah gitu loh. Sama seperti waktu dia hidup. Nah, itu teknologinya itu sangat penting. Nah, di sini kan dibilang high density keep cell tech ini teknologi dari Atomi. Jadi dia itu eh, eh, apa? Karena postbiotik ini dalam pengolahan postbiotik ini sekali dimatikan itu harus dalam jumlah yang banyak banget gitu loh. Misalnya kan kalau di tempat lain tuh langsung dalam jumlah banyak langsung dimatikan gitu kan pakai biasanya matiinnya tuh kan pakai panas ya, panas gitu. Nah, langsung mati gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau kayak begitu itu banyak yang bentuknya tuh berubah-berubah gitu loh. Nah, sedangkan yang Atomi punya ini postbiotik itu dia punya bakterinya, bakterinya ini jadi dipanaskan itu pelan-pelan. Jadi perlu waktunya tuh lebih lama gitu loh. Pelan, pelan, pelan. Bahkan si bakteri ini nggak tahu kalau dia mati gitu loh. Saking pelannya. Jadi dia eh, si bakteri nggak tahu dia mati, jadi dia mempunyai fungsinya itu tetap sama gitu loh, ngerti ya? Nah, jadi walaupun postbiotik mungkin sekarang mungkin ke depan bakal banyak yang bilang oh postbiotik postbiotik. Nah, tapi yang di luar itu belum tentu mereka tuh bisa bikin postbiotik yang bagus gitu loh. Heeh. Nah, jadi tadi postbiotik yang bagus itu kriteria tuh harus 4 ya. Dia mati, bakteri mati, bukan hidup, mati. Terus habis itu fungsinya masih bagus. Dan yang ketiga, bentuknya itu harus bagus, nggak berubah. Dan sekali dimatikan, yang keempat sekali dimatikan dalam jumlah banyak.
gitu loh. Nah, ini dia menggunakan high density keep cell tech. Itu adalah teknologi dalam apa yang ada di Atomic gitu, dan itu sudah di hak paten juga. Hmm. Nah, terus eh, ini campuran 7 macam dari postbiotik tersebut ya. Ini 7 macam ini, 7 macam apa namanya bakteri yang dimatikan. Nama-namanya. Nah, ini ada apa? Lacti, Lacti planti bacillus. Nah, ini meningkatkan bakteri di usus, meredakan ketidaknyamanan usus, mengurangi lemak tubuh dan mencegah kehilangan massa otot. Nah, ini udah di hak paten kan ini ada keluar hak patennya. Itu maksudnya setelah penelitian itu fungsi dari bakteri itu sudah ada gitu loh, udah diakui. Oh ini loh, bakteri ini fungsinya ini eh, begini gitu, udah diakui gitu loh. Terus habis itu laktis bacillus, kekebalan tubuh untuk kekebalan tubuh dan pereda sindrom premenstruasi yang dipatenkan. Ini Limosilabacillus, Lacticacebacillus, mencegah obesitas dan diabetes yang dipatenkan. Lactobacillus acidophilus itu untuk kekebalan tubuh, Bifidobacterium itu mencegah dermatis, atopi, terus habis itu juga Lacticacebacillus itu secara khusus komposisi kosmetik kecantikan untuk kulit, untuk kesehatan kulit. Nah, dan di sini juga sudah Atomy punya postbiotik ini, itu dia mm, mendapatkan sertifikat juga ya, maksudnya penghargaan-penghargaan sertifikat atau paten itu ada, terus sertifikat gerasnya juga udah ada. Yang ini apa namanya generasi ya, yang didapat di mana di Absolute Skincare itu punya apa? Punya penghargaan itu, penghargaan apa generasi global, kayak pengakuan gitu untuk produk terbaik. Terus habis itu penggunaan bahan bakunya juga dipilih dengan cermat gitu. Jadi dia mengandung apa bubuk simbioglukan. Simbioglukan itu bahan baku dari postbiotik tersebut gitu loh. Nah, terus habis itu beta glukan. Nah, di sini Oniro. Oniro ini apa sih gitu loh. Jadi kan Oniro ini pada saat Etomi membuat postbiotik itu nggak sembarang. Maksudnya, oh penelitian langsung oke gitu enggak. Jadi selalu mm, ditolak gitu loh, ditolak sama si CEO kita dan juga sama yang direktur Yun Yong Song itu, yang dokter itu dia bilang, oh ini belum cukup bagus katanya. Karena apa? Karena eh, banyak orang yang misalnya, oh habis minum produk Etomi kan, karena kan produk Etomi setiap produk itu pasti ada perasa kayak untuk yang apa sih memaniskan ya gitu loh, nggak mungkin ada di produk di luaran juga pasti ada kan, nggak mungkin tanpa rasa apapun yang rasanya bener-bener nggak enak gitu, kita nggak mungkin bisa minum gitu kan. Biasanya sama dia dikasih misalnya pemanis gitu kan, nah pemanisnya itu dari mana. Nah, banyak orang yang bilang oh nih kalau minum dari apa, minum ini produk Etomi suplemen bisa yang diabetes katanya bisa naik nggak gulanya, ini kan mereka pada banyak yang nanya gitu kan karena kan ada kandungannya ini itu. Nah, jadi si Yun Yong Song ini bilang dia mau produk Atomy itu benar-benar aman untuk diabetes gitu loh. Nah, jadi nggak boleh meningkat, nggak boleh sampai gulanya tuh sampai naik gitu, nggak boleh gitu loh. Bener-bener aman gitu. Nah, jadi profesor ini tadi Nam Kil itu dia sampai ke seluruh kota di di Korea itu kan untuk nyari bahan.
bahan yang supaya nggak meningkatkan diabetes gitu loh, gula dalam darah gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya ditemukan ini oniro yang dari bahan bawang bombay Jeju gitu loh. Nah, karena dia itu mengandung arginil fruktosa. Jadi walaupun walaupun makan postbiotik ini yang ada malah mengendalikan diabetes, mengendalikan kadar gula setelah makan dalam jangka pendek dan meningkatkan sekresi insulin dalam jangka panjang. Ini. Hmm. Nah, terus habis itu juga bentuknya tuh snow melting. Nah, snow melting jadi kayak begitu itu kita minum itu kayak langsung meleleh ya, meleleh gitu. Heeh. Terus juga rasanya itu adalah blueberry. Dari blueberry yang segar, mm-mm. Dari blueberry yang segar dan cranberry. Jadi rasanya kayak agak blueberry-blueberry gitu. Nah, kenapa sih pentingnya jadi gimana caranya minum postbiotik ini kan? Postbiotik ini diminumnya itu bersamaan dengan probiotik. Jadi kita punya probiotik itu yang kayak SCI itu bisa minum dengan postbiotik ini bersamaan gitu loh. Karena itu kan probiotiknya itu kan apa namanya? Bakteri hidup ya, bakteri hidup dan postbiotik kan bakteri mati. Itu kan dia jadi kayak makanan gitu loh. Nah, sedangkan nih postbiotik itu katanya kalau di tempat lain itu kayak maksudnya partikelnya tuh gede gitu kan, gede gitu loh. Kalau yang Atomi punya itu benar-benar halus, halus banget gitu loh. Karena apa? Kayak misalnya kan gini, misalnya kita makan daging ya, steak gitu kan. Misalnya dia tuh kan bentuknya gede banget gitu loh. Walaupun dia itu bagus, postbiotik ini bagus, dagingnya itu bagus. Tapi kan kalau misalnya kita langsung makan sebijian gede gitu kan nggak mungkin bisa masuk ke dalam mulut kita gitu loh. Jadi harus dia dipotong kecil-kecil kecil-kecil supaya bisa masuk gitu kan, supaya bisa di diproses dengan gampang. Nah, jadi yang Atomy punya postbiotik nih juga dia partikelnya tuh kecil banget. Jadi supaya apa? Supaya gampang diproses dalam usus kita oleh si probiotik ini. Nah, biasanya kan probiotik itu kalau kita minum itu dia berproses sekitar 12 minimal 12 jam atau sampai 3 hari gitu. 3 hari kemudian dia itu bereaksi gitu kan, bereaksi karena itu emang kerja prosesnya tuh seperti itu gitu loh. Nah, sedangkan postbiotik ini itu kan dia apa ya? mm, Postbiotik ini dia itu kayak membantu membantu supaya si probiotik ini kerjanya jadi lebih cepat, aktivitasnya tuh jadi lebih cepat gitu loh. Nah, juga si postbiotik ini juga kan tadi membantu untuk mengurangi bakteri jahat gitu dalam tubuh kita, ya kan? Nah, terus juga misalnya ada orang itu yang karena ini kan probiotik itu adalah bakteri hidup ya, bakteri hidup. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, pasti mau nggak mau itu tubuh kita tuh reaksi terhadap sesuatu yang hidup, reaksi gitu loh. Kayak apa sih reaksi dari tubuh kita? Karena ada benda hidup masuk ke dalam tubuh gitu kan. Nah, untuk beberapa orang yang badannya yang misalnya kurang bagus, maka itu menjadi imunnya itu jadi bereaksi gitu loh terhadap probiotik ini gitu loh. Nah, sedangkan apa? Sedangkan postbiotik ini itu kan postbiotik ini bakteri mati, bukan hidup. Jadi dia untuk masuk ke dalam tubuh kita itu jadinya lebih aman. Jadi lebih aman dan juga misalnya nih bakteri dalam dalam usus kita itu bakterinya itu jumlahnya adalah sekitar 100 triliun katanya yang hidup. Maksudnya dalam tubuh kita ya gitu. Bukan dalam tubuh kita, dalam usus. Dalam usus kita itu 100 triliun itu ada bakteri yang baik dan jahat dan menengah tadi. Nah, misalnya si bakteri baik ini lagi bertarung gitu dalam usus kita dengan bakteri jahat. Karena jumlahnya itu yang sangat besar, sedangkan kan bakteri baiknya ini jadinya kayak
kewalahan gitu kan, karena terlalu banyak gitu. Makanya nggak bisa menang. Makanya kan kadang kan usus kita tuh jadinya nggak sehat lah. Apa? Karena bakteri jahatnya lebih banyak gitu loh. Jadi lebih banyak. Nah, jadi kalau kita minum postbiotik ini, maka dia apa? Dia membantu si bakteri baik ini untuk aktivitasnya lebih meningkat dan juga dia mengangkut si bakteri jahat itu keluar dari tubuh kita gitu loh. Jadi akhirnya apa? Jadi si bakteri baik ini jadi kerjanya lebih gampang. Supaya jadi kan dia kerjanya jadi lebih gampang gitu. Jadi makanya postbiotik ini kenapa penting untuk kita konsumsi gitu loh. Karena dia ini membantu dan lebih aman misalnya kalau ada orang yang eh, apa sakit ya, kayak misalnya dia kan apa namanya? eh, Kanker ya, kanker itu kan dia dia maksudnya kan dimatikan semua ya, semuanya dalam tubuh dia. Nah, misalnya kita kadang katanya untuk probiotik itu, misalnya untuk penyakit kanker, pasien kanker itu eh, kadang bisa memberikan efek yang nggak bagus karena dia bakteri hidup gitu loh, kan dia hidup gitu, bakteri gitu. Nah, jadi kayak untuk orang-orang seperti itu lebih aman untuk minum postbiotik ini, katanya. Postbiotik gitu. Karena postbiotik ini adalah bakteri yang sudah mati. Dia nggak hidup gitu. Nah, tuh tadi rekomendasi. Mm-mm. Nah, ini adalah untuk yang postbiotik. 구독, 좋아요 눌러주세요.